Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin semuanya. Izin memperkenalkan diri. Saya Reza Asrafi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 23758054. Di sini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas hands-on pada mata kuliah keamanan cyber atau cyber security pada lab investigasi Kali Linux. Nah, di sini ada background dan skenario-nya. Linux is open source, pasti baru. Langsung saja ke instruksinya atau langkah-langkah pengerjaannya. Jadi di sini untuk langkah yang pertama yaitu start tutor mesinnya. Di sini kemudian setelah itu login dengan username Kali dan password Kali. Tunggu. Oke, jadi di sini kita login menggunakan username Kali dan juga password Kali. Di sini saya sedikit meminta bantuan tools Google Translate agar mempermudah proses penyelesaian tugas. Oke. Ini setelah login tampilannya ada seperti ini. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah pengerjaan yang akan lebih lanjut di Kali Linux System ya, itu kita diminta untuk mengklik bagian kanan panel, kemudian di sini
kemudian panel admin items. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi saja pada tools panel. Selanjutnya itu panel preference. Oke. Langsung saja ke step pertama, yaitu comment dokumen atau dokumentasi perintah. Nah, tujuannya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai halaman manual dengan cara menjalankan perintah man. Langsung saja ke terminal man. Scroll crop the output and name a few sections that are included in space, yang artinya sebutkan beberapa bagian yang disertakan dalam halaman manual. Sebutkan beberapa bagian yang disertakan. Oh, ini adalah beberapa bagian yang disertakan, yaitu main strip key, kemudian main strip F, main strip L, dan main strip W. Nah, kemudian untuk keluar dari halaman ini adalah dengan perintah key. Sudah keluar. Setelah itu di bawah ini, tampilan di bawah ini adalah perintah dasar dari Linux, yaitu mv untuk ls untuk melihat isi directory, kemudian cd untuk berpindah directory, mcdir untuk membuat directory, kemudian cp untuk mengcopy file dan directory dari source destination, kemudian mv itu untuk merename atau mengubah nama directory, kemudian rm untuk menghapus file atau directory, grep mencari apa nih, grep itu mencari string tertentu dalam file atau output. Kemudian cat itu list the contents, cat dan lain-lain. Selanjutnya itu masuk ke step kedua, yaitu membuat dan mengubah directory. Dengan catatan directory folder. Di sini terdapat catatan, yaitu terkadang suatu perintah tidak berfungsi karena pengguna yang sedang masuk tidak memiliki izin untuk menjalankannya. Nah, untuk mendapatkan izin sementara atas perintah tersebut, jalankan konten dulu. Perintah untuk masuknya.
saja kita masuk ke step kedua, yaitu create dan change directory atau kan perintah pwd. Kemudian navigate to the home / kalis directory if it's not your current directory. Jadi kita diminta untuk cd itu membuka, berpindah directory. Jadi kita diminta untuk membuka directory /home, tab saja, kemudian tab. Setelah itu type ls-l at the command prompt to list the files and folder directory. Jadi perintah ls-l ini adalah perintah untuk menempelkan daftar berkas dan folder yang ada di directory ini, directory home / kali ini. ls-l. Nah, di sini terdapat 48 file pada directory atau folder home / kali ini. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya itu membuat directory, 3 directory, yaitu dengan nama kali underscore folder 1, kemudian kali underscore folder 2, dan kali underscore folder 3. Sini langsung saja kita membuat directory tersebut. Kali underscore folder 1. Jadi di sini kita diminta untuk membuat folder kali underscore folder 1 sampai dengan folder 3. Nah, di sini saya sudah membuat perintahnya adalah sebagai berikut: folder 1, kemudian folder 2, folder 3. Ini adalah hasilnya. Kemudian ketik perintah ls-l untuk memverifikasi bahwa folder tersebut telah dibuat dan dinavigasikan ke folder terbaru. Sudah ls-l ini. Jadi folder yang tadi sudah kita buat berhasil, dan ini adalah outputnya. Kemudian masuk ke folder
kali underscore folder 3 dengan perintah cd slash home slash kali folder 3. Nah, di sini sudah masuk ke directory kali underscore folder 3. This folder I will not know. Sini ada 3 catatan, kita baca. Catatan pada from Oke. Kemudian selanjutnya yaitu gunakan perintah clear untuk membuat folder baru bernama kali underscore folder 4 dalam folder kali folder 3. Jadi dalam folder ini kita diminta untuk membuat kali underscore folder 4. Ini adalah clear kali folder 4 L. Oke, sudah berhasil dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu up to this point. Up to this point we have been using full text. LR. Selanjutnya yaitu mengubah directory saat ini ke directory home /kali underscore folder 3 dengan perintah seperti berikut: cd home kali folder 3. Ini sudah masuk. Kemudian cd ini untuk keluar. cd mengubah directory ke directory. Karena mengubah directory ke directory yang berada satu tingkat di atas jalur. Directory ini juga dikenal sebagai directory induk. Jadi untuk keluar dari directory
kali underscore folder 3 ini adalah menggunakan perintah cd spasi titik titik. Selanjutnya masuk ke step 3 yaitu redirect output. Ini baca terlebih dahulu. Operator baris perintah lain yang mampu sebagai pengalihan. Nah, operator ini memungkinkan keluaran perintah dialihkan ke lokasi lain selain Windows. cd kali selanjutnya gunakan perintah eso untuk menampilkan pesan. Oke, coba eso this message. Ini adalah outputnya. Selanjutnya yaitu gunakan operator untuk mengarahkan output eso ke file teks, bukan ke layar. Ini perintahnya adalah sebagai berikut. Ini bisa disalin. No output was on no text file. Selanjutnya ke notice that event perintah. Perhatikan bahwa meskipun berkas tidak ada, berkas tersebut dibuat secara otomatis untuk menerima keluaran yang dihasilkan oleh isu. Gunakan perintah cat untuk menampilkan isi berkas. Oke, kita gunakan perintah cat untuk menampilkan isi berkasnya. Cat text underscore file dot txt. Redirect this to a file. Output adalah seperti itu. Selanjutnya step keempat yaitu mengarahkan ulang dan menambahkan berkas teks. Perintahnya adalah eso this text similar to operator. Perintahnya adalah eso this text will be append to the text file .txt. So this text will be append. Kemudian masuk ke step 5, menghapus file dan directory. Nah, perintahnya adalah menggunakan rm. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menghapus text underscore file.txt. Jadi perintahnya adalah rm text dot file.txt.
typo. Kemudian kita juga diminta untuk menghapus directory kali underscore folder 1 fm -r kali folder 1. Kemudian move file and directories, baca pindahkan berkas atau dan directory. Memindahkan berkas mengenai berkas ya. Buat sebuah file dengan nama file text underscore file.txt di dalam folder folder atau directory kali underscore folder 2. Oke, dengan perintah sebagai berikut. np ini kita ulas memindahkan atau merename file atau directory. np kali folder 2 text file.txt titik kenapa tidak bisa nih? Kita cek ulang. Folder 2. Oh, karena file text tadi sudah dihapus, berarti kita buat file text-nya terlebih dahulu. Ini cd kali folder 2, kemudian make text.txt kemudian kali total part ini total sama. Untuk memindahkan kali folder 3 dan semua berkas serta directory karena ke kali folder 2 berikut. np kali folder 2
slash kali folder 3. Kenapa kebalik? Karena saya tadi membuat folder txt nya berada di directory atau folder kali install folder 2. Coba. Oke. Kemudian ada l 2 kali. Yang terakhir adalah gunakan perintah ls untuk memverifikasi bahwa directory kali folder 3 telah dipindahkan dengan benar ke kali folder 2. Di sini saya kebalikannya ya, jadi saya menggunakan folder kali underscore folder 2 ke folder 3. Adalah hasilnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya kerjakan dan sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata ataupun